streaming fanpage Poliama Top FM. Saat ini kami berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk sama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-101 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-22 tahun. Dan mari para mitra Poliama dan juga pemirsa Kendali TV sama-sama kita mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di siang hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPRD Provinsi Gorontalo. Gorontalo tanah tercinta.
Ya, demikianlah penampilan dari Paduan Suara Gorontalo Inovasi yang merupakan binaan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Dia tidak bawa di sini. Tiang Mei tidak bawa di sini. Sebelum rapat paripurna dimulai, kepada Bapak Ibu tamu undangan yang memiliki telepon genggam, diharapkan selama rapat paripurna berlangsung untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau nada dering dialihkan ke nada getar atau di silent, agar acara dapat kita ikuti dengan tertib dan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Insinyur Hamka Hendranur MSI beserta penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Ibu Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Monoarfa SPKGA. Yang kami hormati para unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, beserta ketua, wakil ketua dan anggota PIAT, para tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, wali kota dan bupati serta wakil bupati seprovinsi Gorontalo, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo, penjabat sekretaris daerah Provinsi Gorontalo beserta ibu, rektor dan pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, para pimpinan partai politik, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Gorontalo, komisaris dan direksi Bank Sulutgo, para mantan pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pendengar radio dimanapun berada. Hadirin undangan yang kami muliakan, dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo hari ini Senin tanggal 5 Desember 2022 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Nasional Haji Yasir Arafat Dama SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andos Paris R.A. Yusuf, SOSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Pejabat Gubernur Gorontalo bersama Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, bersama Ketua, Wakil Ketua, dan anggota PIAT Persatuan Istri Anggota Dewan, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, para tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, Wali Kota, para Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Gorontalo yang sempat hadir, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo yang sempat hadir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Komisaris Bank Sulut Go, Bapak Fedrianto Konio, Sarjana Teknik, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Gorontalo yang sempat hadir, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan rekan-rekan media cetak dan elektronik, serta seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang tersebar di sepanjang Taludaa sampai Popayato dan Atinggola sampai Tolinggula, pemirsa televisi live streaming, serta pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkah, rahmat dan ridhonya kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahim untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kehadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertainya di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya, terlebih dahulu perkenankanlah saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa, mengheningkan cipta sejenak, mengenang jasa para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo. Kita juga berdoa agar diberikan kekuatan untuk mengemban amanat rakyat Provinsi Gorontalo. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 44 orang, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang anggota Dewan yang terhormat. Yang tidak hadir sebanyak 10 orang masing-masing. Fraksi Partai Golkar, Idrus Thomas Mopili, sakit.
Fraksi PDI Perjuangan, Insinyur Laude Haimudin, sakit. Dedi Hamsa, sakit. Ance Robot, Arifin Ali. Fraksi Nasional Demokrat Amanat, Fadli Hasan, izin. Loli Yunus. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, hadir semua. Fraksi Partai Gerindra, semua hadir. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Irwan Mamesa. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Hidayat Bauti, Guntur Talib. Izin. Untuk itu sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-101 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang berkenan hadir dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dan juga perlu kami sampaikan, untuk peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-22, penataan ruangan sidang paripurna bernuansa muatan lokal dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan para undangan memiliki nuansa adat Gorontalo. Hal ini merupakan masukan dan program lembaga adat yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya maupun adat istiadat masyarakat Gorontalo agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut yang sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. Di lain pihak, kami menyampaikan permohonan maaf. Rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo tahun ini dilaksanakan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya dengan mengundang banyak tokoh pejuang pemekaran Provinsi Gorontalo, berbagai para mantan pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat baik yang di Gorontalo maupun yang di perantauan, baik dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Manado, dan kota lainnya. Para tokoh adat, tokoh politik, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, LSM, BEM Perguruan Tinggi Provinsi Gorontalo. Hal ini dikarenakan kewaspadaan dalam transisi pemulihan dampak pandemi COVID-19, sehingganya pelaksanaan rapat paripurna hari ini tahun ke-22 Provinsi Gorontalo kali ini dilaksanakan semaksimal mungkin, tentunya dengan tidak mengurangi makna memperingati hari jadi terbentuknya Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 9 tahun 2015 bahwa hari ulang tahun Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 5 Desember. Dan setiap tanggal 5 Desember dilaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo. Peringatan perayaan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna DPRD merupakan wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikan dalam membangun daerah Provinsi Gorontalo. Peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo pada hari ini bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka, tetapi sebagai wahana retrospektif, introspektif, dan prospektif. Retrospektif, kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah sangat bernilai, sangat referensi menapaki masa kini dan masa depan. Introspektif, kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etape perjalanan ke depan akan bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan. Kemudian perspektif,
kita berusaha dan berupaya mendesain atau merancang sebuah masa depan berdasarkan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo, kita wajib bersyukur dengan hari kelahiran Provinsi Gorontalo menjadi inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah dengan karya nyata. Kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Di usia 22 tahun Provinsi Gorontalo, sudah banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, perguruan tinggi, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo, dengan potensi kekuatan yang telah kita miliki, yakni persatuan dan semangat kegotong royongan, dengan semangat huyula agar tercapai cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, maka kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan bersama dengan adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Gorontalo guna pembangunan di Provinsi Gorontalo setiap tahun lebih meningkat. Di tahun 2022 ini, masa transisi pandemi COVID-19, semua peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo mengalami perlambatan karena kita tahu bersama secara nasional, termasuk Provinsi Gorontalo, termasuk salah satu provinsi yang terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingga sebagian besar sumber pembangunan yang kita miliki untuk pembiayaan, untuk pencegahan terjadinya virus secara luas, namun geliat pembangunan di berbagai sektor tetap dilaksanakan. Dan melalui kesempatan yang sangat berharga pada hari ini, kami sampaikan secara garis besar bahwa pembangunan dan kemajuan Provinsi Gorontalo yang telah dicapai dalam kurun waktu 22 tahun antara lain sebagai berikut. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus meningkat, di mana tahun 2022 baru 150 miliar 611 juta 986 ribu rupiah. Tahun 2022 2 triliun 6 miliar 64 juta 139 ribu 749 rupiah. Di tahun 2021 1 triliun 912 miliar 519 juta 211 ribu 778 rupiah. Dan selanjutnya mengalami refocusing anggaran sehingga menjadi 1 triliun 880 miliar 852 juta 626 ribu 591 rupiah. Kemudian mengalami APBD perubahan tahun 2021 menjadi 2 triliun 10 miliar 882 juta 300 ribu 876 rupiah, dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 62% dan untuk belanja aparatur 38%. Selanjutnya untuk APBD tahun anggaran 2022 1 triliun 757 miliar 290 juta 537 ribu 180 rupiah. Namun pada perubahan APBD 2022 menjadi 2 triliun 145 miliar 692 juta 839 ribu 738 rupiah. Dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 63,50% dan untuk belanja aparatur 36%. Untuk APBD tahun anggaran 2023 1 triliun 835 miliar 145 juta 410 ribu rupiah 500 rupiah, dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 60,49% dan belanja aparatur 39,51%.
2. Sesuai data dari BPS Provinsi Gorontalo, presentasi penduduk miskin tahun 2024 sangat tinggi, yakni sebesar 29%. Setiap tahun telah mengalami penurunan. Maret 2018 sebesar 16,81%. Maret 2019 menurun 15,31%. Maret 2021 sebesar 15,61%. Dan Maret 22 tahun 2022 15,42%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terus membaik, di mana tahun 2001 5,5%, tahun 2017 6,74%, tahun 2018 7,25%, tahun 2019 6,41%. Namun di tahun 2020, sebagaimana diketahui bersama, perekonomian nasional mengalami resesi slowdown berdampak di daerah hingga Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 0,02%, dan tahun 2021 naik lagi sebesar 2,41%, dan untuk triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 4,07%. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar 43.896.370.000 rupiah, dan pada triwulan ketiga tahun 2022 mencapai 35.277.070.000 rupiah. Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Gorontalo juga terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, yakni tahun 2019 mencapai 68,49 poin, tahun 2020 68,68 poin, tahun 2021 mencapai 69 poin, dan tahun 2022 mencapai sebesar 69,81 poin. Selain hal tersebut, bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahun telah memperoleh penghargaan atau reward dari pemerintah pusat, dan untuk tahun 2022 penghargaan yang diperoleh antara lain: 1. Tanggal 16 Mei 2022 memperoleh penghargaan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion atau WTP 10 kali berturut-turut. Artinya bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dan sinergitas yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. 2. Peringkat pertama Provinsi Gorontalo dalam pencapaian realisasi pendapatan asli daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI. 3. Peringkat ketiga tren peningkatan pendapatan asli daerah dari Kementerian Dalam Negeri. 4. Top 3 Indonesia Sustainable Development Goals SDGs Action Award tahun 2022 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI. 5. Perintis Award sebagai katalisator tumbuhnya trayek kapal penumpang komersil terbaik nasional dari Kementerian Perhubungan RI. 6. Juara 3 Anugerah Desa Wisata Terbaik kategori Homestay Desa Lonuo, Bukit Arang, Kabupaten Bone Bolango, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dan penghargaan lainnya, nasional maupun regional, yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Namun kami bangga terhadap perolehan prestasi dari kalangan masyarakat yang perlu kami sampaikan, yakni: 1. Raihan prestasi MTQ Korpri Nasional masing-masing. Juara 2 Tartil Putri atas nama Nur Hayati Hamsa. Juara 3 Cabang Tilawah Putra atas nama Yudin Muhammad. Juara Harapan 3 Dakwah atas nama Nanang Masaudi. Juara Harapan 3 Cat Kontemporer atas nama Abdurrahman Adi Saputra. 2. Penghargaan Agen Perubahan Terbaik ASN Berakhlak Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masing-masing. 1. Dr. Asrar Habibi SPD MSI Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Akbar Ali Madinah SIP STP MSI Badan Diklat Provinsi Gorontalo.
3. Peraih medali emas Prapopnas, medali emas atlet pencak silat masing-masing Dania Zulfa Arsyad, siswi Man Model Kota Gorontalo. Salwa Sakina, siswi SMA Kota Gorontalo. Medali emas bulu tangkis masing-masing Devrinda Nurkamiden, siswa SMA 1 Suawa. Fadli Muhammad Ses, siswa SMA 3 Kota Gorontalo. Michael Jefferson Well, siswa SMA 1 Kota Gorontalo. Rafli Hima, siswa SMA 3 Kota Gorontalo. Keberhasilan peraih prestasi tingkat nasional tersebut merupakan kado istimewa di hari jadi Provinsi Gorontalo yang ke-22 ini. Semoga keberhasilan para atlet dan siswa memberikan inspirasi dan motivasi kepada atlet dan siswa Gorontalo lainnya untuk menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikianlah raihan penghargaan prestasi yang kita raih. Semoga menjadi semangat melakukan lompatan kemajuan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kita harus berani melakukan kebijakan-kebijakan baru, walaupun hasilnya belum tentu bisa kita nikmati saat ini, namun insya Allah kita akan rasakan pada giliran generasi-generasi akan mendatang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beberapa pekan yang lalu terjadi gempa dahsyat yang menimpa saudara kita di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di berbagai kabupaten, Cianjur, Sukabumi, hingga Kabupaten Bogor, yang berkekuatan 5,6 skala Richter, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan menelan harta benda. Kami lembaga DPRD Provinsi Gorontalo bersama masyarakat Provinsi Gorontalo menyampaikan belasungkawa dan duka yang mendalam atas terjadinya musibah gempa bumi. Semoga korban meninggal dunia diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan korban terdampak gempa diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini, dan diharapkan pada elemen masyarakat bisa memberikan bantuan untuk korban dimaksud. Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Gubernur dalam rangka memperingati hari lahir Provinsi Gorontalo ke-22. Kepada pejabat Gubernur dengan hormat kami perkenankan. Silakan Pak Gubernur, kami persilakan. Ya. Ada. Ya. Saya persilakan Pak Gubernur. Ya. Kita dengarkan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati unsur Forkompinda Provinsi Gorontalo, Bapak Danrem 133 Nana di Wartabone, Pak Kapolda atau yang diwakili, Pak Kajati atau yang diwakili, Pak Kabinda atau yang diwakili, dan Lantamal atau yang diwakili, dan Satradar atau yang mewakili. Para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Gorontalo, Bapak Bupati Gorontalo, Wali Kota Gorontalo yang diwakili oleh Pak Sekda, Wakil Bupati Pohuwato, Wakil Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo Utara yang diwakili oleh Asisten Pemkesra, dan Bupati Gualemo atau yang mewakili.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Gorontalo, para pejabat instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD perbankan se-Provinsi Gorontalo, ada Bapak Kepala BPK RI perwakilan Gorontalo, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, Komisaris PT Bank Sulut Go, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM dan rekan-rekan pers yang saya hormati, para tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo, hadirin undangan serta seluruh masyarakat Gorontalo yang saya cintai dimanapun Anda berada, serta pendengar radio yang setia mendengarkan acara ini. Pertama-tama, alhamdulillah, mari kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah kesehatan dan inayah, sehingga pada pagi hari ini 5 Desember tahun 2022 kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-68 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22. Hadirin yang saya hormati, spirit 23 Januari tahun 1942 menjadi sumber inspirasi sekaligus motivasi bagi seluruh rakyat Gorontalo untuk menyuarakan aspirasi dan tekadnya untuk berdiri sendiri sebagai provinsi baru ketika itu. Tanggal 23 Januari tahun 2000 dengan diprakarsai oleh beberapa tokoh dan para aktivis mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo. Upaya ini pun terus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh nasional dan lemahu yang ada di Jakarta. Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah menjadi provinsi ke-22 di Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Namun sejak awal dibentuk hingga tahun 2015, peringatan hari lahir Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 16 Februari, ditandai dengan dilantiknya Bapak Tursandi Alwi sebagai pejabat gubernur pertama pada tanggal 16 Februari tahun 2001. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah hari ulang tahun provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus tahun 2015. Hadirin yang saya hormati, momentum peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22 pada hari ini memiliki arti yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Gorontalo, khususnya para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu Presnas, Presidium Nasional, KP3G, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo, dan P2GTR, Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya, yang telah berjuang dengan gigih sehingga Gorontalo dapat berdiri menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan informasi terkait dengan kinerja pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai hingga tahun 2022 sejak kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibi dan Bapak Dr. Haji Idris Rahim sampai dengan sekarang telah memasuki
masa kepemimpinan kami kurang lebih hampir 8 bulan di Provinsi Gorontalo ini sebagai pejabat Gubernur Gorontalo. Di usia Provinsi ke-22 ini banyak hal yang telah kita capai bersama. Kita menyadari bersama bahwa pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini tidaklah mudah. Namun perlahan kita terus bangkit. Sektor-sektor perekonomian di Provinsi Gorontalo terus bergerak dan tumbuh pasca pandemi COVID-19. Alhamdulillah di tahun 2022 beberapa kinerja menunjukkan adanya perbaikan. Di antaranya indeks pembangunan manusia mencapai 69,81 poin di tahun 2022, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 69,00 poin. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh 4,09% pada triwulan ketiga, dan kami optimis di akhir tahun 2022 akan mencapai di atas 5%. Tingkat pengangguran terbuka turun hingga mencapai 2,58% pada bulan Agustus 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,01%. Namun demikian, perbaikan yang terjadi pada kinerja, peningkatan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran masih belum cukup mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Gorontalo yang justru mengalami peningkatan. Kemiskinan sebesar 15,42% per Maret 2022 terjadi kenaikan 0,01% poin dibanding September tahun 2021. Meski demikian, jika dibandingkan dengan Maret 2021 turun sebesar 0,19%. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi di atas 0,4. Hal ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan relatif landai penurunannya. Kami tetap terus berupaya mendorong penguatan program kegiatan yang lebih fokus terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hadirin undangan yang berbahagia, adapun beberapa tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Gorontalo antara lain pelemahan kinerja ekonomi daerah akibat kontribusi dan investasi pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, konstruksi, transportasi, industri pengolahan yang cenderung stagnan dan menurun. Tingkat pengangguran terbuka masih didominasi lulusan SMK karena terbatasnya diversifikasi lapangan usaha dan masih terfokus pada sektor pertanian. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan dan perumahan, ekonomi dan konektivitas berupa jalan, telekomunikasi dan sarana transportasi umum belum memadai. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih sangat tinggi. Rendahnya kualitas SDM karena masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan rendahnya kualitas guru dan terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, sehingga akan mengakibatkan tingginya resiko bencana. Hadirin undangan yang berbahagia, berbagai program kegiatan yang telah kita laksanakan, diantaranya di sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, penyediaan laboratorium komputer bagi SMA, SMK dan SLB, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan atau berprestasi, serta peningkatan layanan perpustakaan. Di sektor kesehatan melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan,
peningkatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan di laboratorium dan rumah sakit, dan perbaikan gizi serta penanganan stunting lintas sektoral. Sektor perikanan melalui bantuan sarana produksi perikanan tangkap perahu fiber, bantuan motor cold box, restrukturisasi armada penangkapan dengan kapal Inkamina. Di sektor pertanian dan peternakan melalui bantuan bibit ayam dok, bantuan ternak sapi, Brigade Al-Sintan, bantuan benih dan bibit tanaman pertanian, perkebunan dan hortikultura, dan masih lagi banyak kegiatan lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga tahun ini sementara melakukan pembangunan balai latihan kerja yang kami dorong penyelesaiannya sampai dengan tahun depan, sehingga diharapkan dapat segera beroperasi agar dapat meningkatkan kapasitas SDM ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo. Selain itu, pemerintah Gorontalo juga terus mendorong sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event nasional seperti temu silaturahim industri, jasa pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif, penyelenggaraan karnaval Karao, dan lain sebagainya. Saya juga terus mendorong penyelenggaraan event-event bertaraf nasional maupun internasional lainnya untuk dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, seperti kejuaraan Asia Mini Football, kejuaraan Asia Takraw, yang masing-masing rencananya akan dilaksanakan tahun 2023 nanti. Olehnya saya sangat mengharapkan agar kegiatan-kegiatan seperti ini dapat disupport untuk dapat menstimulus perekonomian dan pertumbuhan di daerah Gorontalo. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun konektivitas antar wilayah, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dukungan Kementerian PUPR juga terus melakukan pembenahan dari sisi infrastruktur, di antaranya peningkatan jalan Maling Kapato, Kuandang, dan jalan Taludaa yang merupakan jalur akses yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara melalui jalur utara maupun selatan, serta peningkatan jalan Profesor John Aryo Katili ex Jalan Andalas melalui anggaran PEN. Di samping itu, pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong upaya pembangunan Bandara Pohuwato, pengembangan Bandara Jalaluddin, pengembangan beberapa pelabuhan di Gorontalo seperti Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, dan sebagainya. Pengembangan jalur perhubungan sangat strategis selain untuk mendorong peningkatan ekspor, juga dalam rangka mempersiapkan Provinsi Gorontalo untuk menjadi salah satu hub untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi dari dan ke ibu kota Nusantara. Hal ini menjadi peluang yang sangat strategis untuk mempermudah akses kawasan-kawasan perekonomian, kawasan wisata, serta dapat mengakselerasi perekonomian masyarakat di Gorontalo. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, melalui HUT Provinsi ke-22 ini, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas kerjasamanya dalam mendukung pelaksanaan pencapaian program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten kota atas kerjasama selama ini, sehingga pembangunan di Provinsi Gorontalo bisa lebih maju seperti sekarang ini. Kepada OPD, instansi vertikal, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang telah ikut berpartisipasi
mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang kita jalankan selama ini. Akhirnya saya mengucapkan Dirgahayu Provinsi Gorontalo ke-22. Semoga ke depan semakin sukses, lebih maju, aman dan sejahtera. Segala upaya dan usaha kita semua insya Allah mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua kebaikan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Jabat Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur pada hari ini, maka mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Haji Asrul Pakaya Lasapa SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa dan izinkan saya menyampaikan doa ini dalam keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabb, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang berbahagia ini, di rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22 tahun 2022, kami menengadahkan tangan bermohon curahan rahmat, berkah dan ridha-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa memuji kemahapemurahan-Mu sebagai ekspresi dan perwujudan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hingga saat ini daerah kami terus membangun, menata diri menjadi daerah yang maju, mandiri dan sejahtera. Wujudkan harapan kami ya Allah, berkahi perjuangan kami ya Rabb. Rencana telah kami tetapkan, ikhtiar telah kami laksanakan. Sepenuhnya kami bertawakal kepadamu atas kesuksesan dan keberhasilan pembangunan kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha pemaaf lagi maha pengampun. Sebagian saudara kami saat ini tengah diderah oleh musibah demi musibah, sebagai ujian dan peringatan bagi kami untuk senantiasa terus mengingat-Mu ya Allah. Jauhkan daerah kami yang tercinta ini, Provinsi Gorontalo, dari bencana dan malapetaka yang telah Engkau tetapkan. Waqina syarra ma qadait. Ya Allah, rahmati dan ampuni para pemimpin kami, rahmati dan ampuni para orang tua kami, rahmati dan ampuni para guru kami, rahmati dan ampuni seluruh rakyat di negeri ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana wa barik ahlana wa barik auladana wa barik amwalana wa barik kulla syai'in a'taitana ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifa wa sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan
min baladina hadha Indonesia khasatan wa min buldanil muslimina amma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asrul Lasapa, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Agama Provinsi Gorontalo yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita masuki acara penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami menyampaikan terima kasih pada semua pihak. 2 menit saja. Ya, terima kasih. Saya cuma 2 hal yang saya ingin sampaikan. Ya, pertama, dari 2 hari lalu saya baca di grup WA Dewan, semua mengeluh pelayanan di Pemda. Yang pertama masjid-masjid, yang kedua beasiswa, tidak jelas. Ini tolong Pak Agus, tolong diperhatikan ini mekanisme di pemerintahan ini tidak jelas bagi DPR. Yang kedua, Pak Gub, saya ingin sampaikan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap lanjut usia itu ada di pemerintah provinsi, dan itu ada aturan tahun 2018 aturan, dan sampai hari ini belum pernah disentuh oleh pemerintah. Bahkan saya informasi saya terima dari para dinas sosial bahwa lanjut usia itu akan dititipkan di penginapan. Ya. Oleh karenanya, sementara ini pemerintah provinsi banyak aset tanah, apa susahnya mau anggarkan untuk pembangunan lanjut usia, gedung untuk lanjut usia. Terima kasih Pak Gub, dan tidak perlu jawab. Saya akan lanjut. Makasih Pak Dan, syukur sudah didengar oleh Pak Gubernur, dan kami mohon komisi untuk Interupsi Ketua. mengawalnya. Kita lanjutkan saja ini. Interupsi Ketua. Ya, silakan Ibu Feni. Ya, terima kasih Ketua. Tadi saya barusan menerima demo, Komisi 2 menerima demo dari para nelayan. Mereka tetap meminta Pak Ketua dan Pak Gubernur untuk bisa menerima demo yang sebentar nanti setelah acara selesai. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih. Kita akan selesaikan dulu pertemuan ini. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, dan dengan memohon kekuatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita kobarkan semangat dengan meneladani sikap pantang menyerah, teguh pendirian, tekun, ulet dan jujur, agar cita-cita kita dalam pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu meraih kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Gorontalo, dapat terwujud. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan tulus ikhlas, rasa haru dan penuh bangga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur bersama Ibu, Bapak Hamka Hendra Nur bersama Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, para Bupati, Wali Kota. Terima kasih kepada mantan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati, Wali Kota yang telah memimpin daerah ini untuk terus memajukan dan mengembangkan Provinsi Gorontalo. Penghormatan dan ucapan yang sama kami sampaikan kepada para tokoh-tokoh pejuang dan relawan pembentukan Provinsi Gorontalo. Almarhum Bapak Haji Nasir Mo'oduto, Bapak Dr. Andus Rum Kono, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo yang saat ini hadir, dan lain-lain yang tergabung dalam Presnas P2G, P4GTR, KP3G, Lamaho,
Amatora, HPMIG, dan Forbes Makassar. Terima kasih kepada mantan pimpinan dan anggota DPRD dan para pemimpin yang pernah mengabdikan dirinya di daerah ini, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, politisi, cendekiawan, akademisi, kalangan dunia usaha, insan pers, LSM, baik yang saat ini masih bersama kita maupun yang sudah mendahului kita sekalian, atas pengabdian, sumbangan pemikiran, peran sertanya sehingga mencapai kondisi Provinsi Gorontalo yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka telah banyak memberikan sumbangan pengabdian yang sangat berarti bagi kemajuan Provinsi Gorontalo. Terima kasih kami sampaikan pada seluruh hadirin dan para undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini. Dirgahayu Provinsi Gorontalo. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridai setiap usaha luhur kita membangun Provinsi Gorontalo. Ke kebun menggembala biri-biri, menggiring unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita akhiri, izinkan saya membawakan pantun. Mawar di pasaran sangat laku. Mawarnya diikat menghiasi baju. Selamat ulang tahun Gorontaloku, bertambah usia, bertambah maju. Saya mohon cakepnya lebih keras. Putih-putih bunga melati, jangan simpan dalam lemari. Gorontalo selalu di hati. Kalau ada program bawa kemari. Kurang keras. Sungguh indah burung cendrawasih hinggap di pohon depan pekarangan. Kepada hadirin diucapkan terima kasih. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Dibuat hukum agar kita patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo. Maka acara dinyatakan selesai. Dirgahayu Provinsi Gorontalo ke-22 dengan mengangkat tema Gorontalo berakhlak, Gorontalo berkah. DPRD Provinsi Gorontalo ke-101 dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPRD Provinsi Gorontalo, dan perlu kami sampaikan peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo pada hari ini bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seminal belaka, tetapi sebagai wahana retrospektif, sebagai upaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah sangat bernilai, kemudian juga sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan, dan selanjutnya juga introspektif dijadikan sebagai sarana mawas diri ataupun introspeksi diri. Dengan demikian setiap etape perjalanan ke depan akan bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan. Dan juga para mitra Poliama perlu kami sampaikan kembali untuk
untuk peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo ke-22, penataan ruangan sidang paripurna bernuansa muatan lokal dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan juga para undangan memiliki nuansa adat Gorontalo. Hal ini merupakan masukan dan program lembaga adat yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya maupun adat istiadat masyarakat Gorontalo agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut yang sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. Dan juga rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo tahun ini dilaksanakan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya dengan mengundang banyak para tokoh, tetapi juga para mitra Poliyama. Pelaksanaan rapat paripurna hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo kali ini dibuat semaksimal mungkin, tentunya dengan tidak mengurangi makna memperingati hari jadi terbentuknya Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Demikian rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-101 dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPRD Provinsi Gorontalo ke-22. Saya reporter Anda Caca Selvia, pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf, pimpinan Radio Poliyama Bapak Bambang Arsyad, kameramen kami Bagas Afrianto, teknisi kami Pepin Plan, pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf, dan kami segenap kru Poliyama Top FM dan juga pimpinan Kendali TV mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22 tahun. Dan kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Tawahab nomor 58 Gorontalo. Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Dengan bagus. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, setelah ini kami mengundang kepada penjabat Gubernur Gorontalo beserta Ibu, para pimpinan DPRD juga bersama Ibu, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo juga bersama Ibu, dan para unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Gorontalo untuk menuju lantai bawah. Akan dilanjutkan dengan acara pembukaan Pekan Seni dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Jadi sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, atas nama panitia mohon maaf untuk foto bersama dibatasi karena acara masih akan dilanjutkan dengan pembukaan Pekan Seni dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk itu kepada tamu undangan kami undang untuk langsung menuju lantai bawah. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon maaf untuk foto bersama pada saat ini dibatasi karena acara masih akan dilanjutkan.